Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa yang Robi Zidni ya. Oke, Sika berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Kok Al-Fatihah? Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi majelis pagi kan sudah. Mau surah Al-Fatihah lagi. Oke, silakan buka tema 6-nya. Kemudian dibuka halaman 144 ya. Halaman 144. Halaman berapa? Udah. Halaman Ustazah, halaman. Halaman 144 Bana. 144. Ayo. Oh. Kedengeran nama saya. 144. Dapat Iya, 144. Nah, olahraga jadi pagi. Dah. Nah, kita fokus dulu nih ya. Ada Ustazah mau tampilkan ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya membuat kalimat ya. Mudah-mudahan jaringan bagus ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk, kita coba review kembali pelajaran sebelumnya ya. Tentang menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila ya. Jadi setiap orang ini memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Jadi hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima. Apa sila kelima itu, Ustazah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ustazah mau tanya sama kalian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk simbolnya apa? Masih ingat nggak? Padi dan kapas. Oh, pintar. Padi dan kapas. Ya. Nah, menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ya, kenapa sesuai dengan sila kelima tadi? Tadi kan dia bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan energi itu dipakai oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi kenapa termasuk pengamalan sila kelima? Jadi pentingnya kita menggunakan energi dengan bijaksana agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyatnya. Dan kewajiban kita juga misalkan membayar listrik ya, itu salah satunya. Kalau kita memiliki hak untuk menggunakan energi listrik ya, misalnya lampu, berarti kita harus membayar listrik ya. Oke. Nah, jadi yang kedua kali ini kita akan belajar untuk menyusun cerita dari kata kunci yang ada ya. Nah, ini. Nah, coba perhatikan ya. Setelah mendapatkan informasi dari teks ya, kita sudah mempelajari teks sebelum-sebelumnya, kita dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri ya. Kalau misalkan ada teks ya berupa paragraf yang panjang, itu kita baca dari awal sampai akhir, gimana sih caranya kita dapat menyusun cerita kembali? Apakah kita harus pikir dulu bagaimana ceritanya, kita pahami dulu baru kita tulis, ataukah ada langkah-langkahnya, Ustazah? Nah, yang pertama, untuk memudahkan, untuk dapat menyusun sebuah cerita, kita bisa identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca, ya. Kemudian yang kedua, setelah menemukan kata kunci, Waalaikumsalam. Setelah menemukan kata kunci, kemudian kita susun cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca ya. Masih ingat nggak kalimat efektif itu bagaimana? Ayo.
Masih, Kalimat efektif. ya. Yang penting ciri-cirinya aja kira-kira. Kalimat efektif itu bagaimana? Kalimat efektif. Iya. Kalimat yang memberi saran apa? Nah, oke. Jadi kalimat efektif itu biasanya kalau kita lihat kalimatnya itu sesuai dengan EYD ya, PUEB. Ustazah izin minum. Ya, silakan. Sesuai dengan PUEB. Tahu PUEB? Pedoman umum bahasa Indonesia sesuai dengan SPOK-nya lah, subjek, predikat, objek, dan keterangan ya, dengan menggunakan kata-kata baku ya, supaya ceritanya dipahami oleh pembaca. Nah, Ustazah, apa sih kata kunci ini? Kita lanjut dulu. Ini belum kita. Kata efektif pembunuh. Ntar ya, ntar. Wih, apa itu Ustazah? Nah, ada yang Ustazah mau share dulu ya. Jadi silakan siapkan catatannya. Ini lumayan nih, kita banyak belajar di sini. Ya. Nah, Ustazah, apa sih kata kunci? Ditulis kah? Iya, Di mana Ustazah? di buku tulis, buku catatan. Bukannya apa buku itu ada di sekolah? Itu Raihan gabung nggak buku catatannya sama buku tugasnya? Kumpul kau Ustazah. Kalau buku catatan beda sendiri Raihan. Ayo, atau enggak Raihan punya buku tulis, silakan cari buku tulisnya, enggak apa-apa dicatat di buku tulis yang biasa. Saya nggak punya buku tugas, kan ada di Ustazah. Bukan buku tugas, Nak, buku catatan. Oh, ada. Astagfirullahaladzim. Hahaha, maaf Ustazah. Oh, it's okay. Oke, kita mulai ya. Kata Kumpul kau Ustazah. tidak dikumpul. Nanti kalau Ustazah kasih tugas baru dikumpul ya. Ini kan Ustazah halamannya Ustazah. Ya, 144. Itu nanti dulu ya. Kita fokus di sini layarnya ini ya. Jadi, apa sih kata kunci Ustazah? Ya. Kalau kita lihat kata kunci itu biasanya berada ya. Kata-kata penting. Saya di sekolah Ustazah, nggak bisa Ya. nulis. Catat aja di buku paketnya boleh di sampingnya. Jadi buat Tunggu catatan Ustazah, saya belum ambil kotak pensil saya. yang berkaitan kata-kata Halaman tuliskan Ustazah. halaman 144 boleh dicatat di bagian atasnya yang pembelajaran 2 ya. Kata-kata penting yang berkaitan dengan Pembelajaran 2. tema yang berhubungan dengan informasi ya. Jadi kata tulis ya Ustazah. iya. Kata kunci itu adalah kata-kata penting yang berkaitan dengan tema yang berhubungan dengan informasi ya. Jadi kalau misalkan Ustazah gimana sih caranya menemukan kata kunci? Biasanya kata kunci itu dalam sebuah informasi itu kita bisa melihat kata-kata yang disebutkan berulang ya. Ya, jadi yang menjadi inti cerita tersebut ya itu yang dinamakan kata kunci ya. Pakai ini. Sudah dicatat? Nah, kemudian kemudian caranya bagaimana Ustazah? Nanti kalau misalkan kita sudah menemukan kata kunci ya, kata-kata penting ya. Kalau kita misalkan buka kamus besar bahasa Indonesia, perlu nggak kata kunci ya? Kata kunci misalkan dari B mencari kamus besar bahasa Indonesia. Buku, apa pengertian makna buku ya? Ada di kamus besar Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya.
Suara Ustazah kedengaran kan? Kedengaran. Oh ya, takut Ustazah tiba-tiba tuh suaranya nggak ada kan? Jelas. Ya, oke. Mudahan lancar ya jaringan. Yang satu yaitu membuat Ustazah. ya, siapa yang bertanya? Ustazah. Ya, ada apa? Iya. Kenapa Yang mana? ya? Yang mana? Apa? Buku catatan. Buku catatan. Buku catatan, ya. Membuat setiap kata kunci, membuat setiap kata kunci ke dalam bentuk kalimat. Yang kedua, bagaimana caranya Ustazah? Lalu setiap kalimat di ini kenapa nih? Mulai jaringan ya. Setiap kalimat dihubungkan. Bentuk kalimat. Lainnya. Dengar. Nomor 3. Kemudian nih ya, menjadi sudah ditulis? Ya. Jadi, caranya yang pertama adalah membuat setiap kata kunci ke dalam bentuk kalimat. Yang kedua, lalu setiap kalimat dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang ketiga, kemudian urutkan menjadi satu paragraf atau cerita yang utuh. Ya. Jadi, dalam menyusun cerita atau kita menyusun cerita kembali itu bisa kita menggunakan kata kunci yang ada di cerita tersebut. Ya. Kata-kata penting atau yang menurut penting ya. Nah, itu yang bisa dibuat kalimat. Tapi harus dihubungkan kira-kira nyambung atau tidak kalimatnya. Sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh atau paragraf. Nah, silakan catat dulu. Menjadi satu paragraf atau cerita yang utuh. Oke, sudah? Belum. Mana ya? Ustazah bisa masukin gambar? Ya sudah. Ya, silakan yang lain. Itu dibacakan. Udah. Udah? Oke. Yang lain gimana? belum. Ya, silakan. Itu dibacakan soalnya. Kalau dibacakan tinggal kasih tahu aja tulis. Semuanya sudah. Belum. Belum. Aja belum. Ustazah sudah. Sabar. Mohon bersabar. Yang lainnya gimana? Semuanya sudah bilang sudah, berarti sudah. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ntar. Ini maaf ya jaringan. Ntar. Ntar ya. Ini lagi error nih. Sebentar. Tadi belum. Yang belum siapa? Ntar. Saya belum. Sudah keluar ya. Nomor 2. Nah, cepat. Ayo. Lalu saya sudah. Udah? Ayo, silakan dicatat. Kenapa suaranya begitu tuh? Berdiri.
Ya, Ustazah. Yang lain gimana? Belum. Belum. Ustazah kasih waktu 2 menit ya. 2 menit. Sudah. Kenapa tuh? Saya begitu. Cepat. Sudah? Belum. Cepat. Sudah? Yang lain? Belum. Sudah. Belum. Sabar. Terus belum. Apa sih udah sabar tuh? Ini juga. Udah? Udah. Belum. Sudah. Kenapa ya? Tidak ada kamera ini. Apa belum? 1 menit lagi ya. Ayo, kita lanjut lagi. Batuk-batuk sudah tuh. Udah. Ya, ini sudah dulu. Udah. Suara siapa tuh? Kayak suara boneka. Suaranya Sudah? Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, jadi coba kita lihat. Nih, ada satu yang Ustazah share dulu. Sudah ke Ustazah. Nah, kita lanjut ya. Ada satu gambar. Ustazah Mana nggak ada? sabar. Mohon bersabar. Nah, jadi kita coba sama-sama. Ya, kita sama-sama buat kalimat ya. Kalimat. Ya. Nah, kira-kira apa? Ini ada beberapa kata kunci dari berdasarkan gambar yang ada di sini ya. Kita coba sama-sama. Ya. Yang pertama ya. Kita coba pakai yang penghematan ya. Penghematan kira-kira buat kalimat penghematan bagaimana? Menghemat energi listrik. Penghematan harus ada penghematan. Kalau penghematan berarti gerakan penghematan. Suaranya kenapa begitu? Ustazah udah mau dengar ya? Ayo. Ya, Alesya. Ya, Ini berarti jelas bukan aku kok. siswa SD Saya Ulul Albab melakukan ya gerakan penghematan energi. Ustazah dituliskah? Ya, boleh ditulis ini contoh ya. Yang kedua, kira-kira apa? Boros sama listrik. Kira-kira bagaimana buat kalimat dari kata kunci boros dan listrik? Ayo. Dikumpulkan. Enggak, yang ini enggak. Enggak dikumpul. Boros dan listrik. Boros. Ditulis di mana, Listrik.
Di buku tulis. Buku tulis, boleh ditulis ya. Jadi ini buat contoh ya. Boros dan listrik. Kenapa? Jadi gimana caranya kita buat Tidak ini? boleh memboros listrik. Ya, karena siswa SDT Ulul Albab berarti kita menggunakan kata mereka ya. Mereka tidak boros. Mereka tidak boros dalam menggunakan mereka tidak boros dalam apa? Dalam menggunakan listrik. ya, pintar. Menggunakan energi listrik. Assalamualaikum Ustazah, saya terkeluar. Iya, Waalaikumsalam. Bisa mereka bertanggung jawab untuk tidak boros dalam menggunakan energi. Bisa, ya. Kira-kira kalau yang kita lihat ya, ini kalimat 2 sama 3-nya boros sama listrik. Ya. Kalau yang keempat kira-kira untuk lampu kira-kira kayak mana? Yang ketiga ini. Lampu. Apa kira-kira buat kalimatnya? Kita tidak boleh memboros. Kayak mana kita kaitkan? energi listrik. Ya, siswa SDIT Ulul Albab melakukan gerakan penghematan energi. Mereka tidak boros dalam menggunakan energi listrik. Kalau lampu contohnya apa? Mereka menyalakan lampu. apa? Mereka mematikan lampu pada siang hari. Bisa, ya. Mereka menyalakan lampu di malam hari. Matikan, nyalain. Hari. Dinyalakan kan kalau Ya, bisa. Mereka mematikan lampu di siang hari. Kemudian mereka menyalakan lampu membuka jendela. tirai. Ya, kenapa dia membuka jendela? Biar apa? Karena Biar ada udara masuk. Dan pintu kelas Cahaya masuk. agar apa? Agar apa? agar dingin. Bentar ya. Dan juga terang. Ya. Agar cerah. Bentar ya, Ustazah. Agar cerah Ustazah dan juga terang. Nah, pintu kelas. Iya, jadi kemudian membuka jendela dan pintu kelas agar mendapatkan cahaya. ya bisa agar mendapatkan cahaya dari luar. Dari matahari. Nah, bisa. Sehingga tidak perlu lagi menyalakan lampu, bisa ya. Nah, jadi sekarang yang keempat. Yang mana yang belum? Tadi penghematan sudah, boros dan listrik sudah, lampu sudah. Berarti tanggung jawab sama energi. Tanggung jawab sama energi bagaimana? Kita harus Kan mereka melakukan gerakan energi. Kita harus tanggung jawab. Iya, berarti kalau mereka tidak boros dalam menggunakan energi dengan mematikan lampu di siang hari, berarti hal ini menunjukkan bahwa mereka apa? Memiliki tanggung. Ini ada anunya. Ini aku screenshot ada loh, karena energi Kira-kira apa? ini berasal karena energi dimakan. Nah, oke. Jadi tanggung jawab. Coba kita. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hal ini menunjukkan bahwa mereka ngomong apa? bertanggung jawab dalam penggunaan Energi listrik. ya. Paham? Paham? Atau bisa juga menjaga ketersediaan energi ya. Bisa nih. Kira-kira kalau dihubungkan bisa nggak? Kalau dibikin jadi kalimat, bisa nggak? Dalam satu paragraf. Kita coba sama-sama baca ya. Lihat,
Siswa SD Ulul Albab melakukan gerakan penghematan energi dan Mereka tidak boros menggunakan energi listrik. Mereka Dan mematikan lampu listrik. tidak boros. Hal ini menunjukkan bertanggung jawab energi. Nyambung atau tidak? Kesediaan energi. Nyambung atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa bisa tidak? Ayo. Bisa. Bisa ya, nyambung ya. Coba kita lihat ya. Iya. Dia berhubungan. Nyambung. Kalau ini bisa dibikin jadi Kok nggak paragraf bisa ya. sih? Kan Jadi bisa. kenapa bisa kayak gitu? Oh iya Ustazah? bisa. Nah, Siswa Ulul Albab melakukan gerakan penghematan energi listrik. Mereka tidak boros dalam menggunakan energi listrik. Mereka mematikan lampu di siang hari. Bentar ya, ntar. Jendela, pintu kelas agar mendapatkan cahaya. Kalau kita bikin kalimat bisa nih ya. Siswa mereka bertanggung jawab dalam Perlu penggunaan penghubung nggak? energi Perlu atau penghubung nggak? energi. Itu bendera Inggris. Perlu penghubung nggak? Kira-kira kita lihat ya. Ya, kita kira-kira ini perlu penghubung nggak kalau digabungin ya? Itu kok tiba-tiba ada kayak bendera Spanyol. Siswa SDIT Ulul Albab melakukan gerakan penghematan energi. Mereka tidak boros dalam menggunakan energi listrik. Mereka ya. Itu Hal ini Jepang. menunjukkan bahwa mereka Korea, bertanggung jawab dalam penggunaan Korea. energi atau menjaga ketersediaan energi. Cocok atau tidak? Cocok. Pas ya. Cocok. Jadi kayak gitu. Ya, Korea. kalau misalkan kalian menyusun cerita, misalkan dalam bentuk paragraf, itu bisa kalian simpulkan. Yang pertama, ya. Untuk menyusun cerita kembali, kalian bisa membaca dari awal sampai akhir. Terus kalian menuliskan cerita berdasarkan bahasa kalian sendiri. Atau kalau misalkan kalian bingung, Ustazah, saya kurang paham dengan maksudnya cerita tersebut. Kalian bisa menggunakan kata kunci tadi. Misalkan kalian lihat, oh ini kata-katanya penting. Oh ini kata-katanya penting dalam tiap paragraf. Kalian tulis kata-kata penting tersebut. Terus setelah kalian menuliskan kata-kata penting itu, baru kalian susun seperti ini ya. Baru kalian bisa bikin paragraf kayak gini, disimpulkan. Ya. Disusun kembali dengan bahasa kalian sendiri. Bisa? Paham? Paham nggak? Paham. Ya, semoga ya paham ya. Kita lanjut. Siapa nak paham? Siapa nak paham? Ada yang bilang nggak paham, Yo. Ustazah. Zio. Jadi kayak gini Zio ya. Nanti kalau misalkan ada sebuah cerita, ini kan cerita bergambar sudah ada kata kuncinya. Iya, yang bilang Paham ya? Tapi ya, tapi Zaki. yang lain dulu ya. Kalau mungkin yang lain ada yang belum paham. Nanti kalau misalkan ada sebuah cerita ya, paragraf yang sangat panjang, itu kita baca dari awal sampai akhir. Parah. Terus kita coba menyusun kembali ceritanya, tapi menurut kita, susah Ustazah menuliskan kembali berdasarkan bahasa sendiri. Bisa kalian cari kata kuncinya dulu yang menurut kalian kata-katanya penting, ya, disusun dulu. Nah, baru kalian bikin kalimat dari kata kunci itu. Setelah bikin kalimat dari kata kunci itu, baru kalian gabung, ya. Baru bisa kalian susun dengan bahasa kalian sendiri tanpa melihat atau mencontek kembali, ya, di paragraf tersebut atau di cerita tersebut. Paham ya semuanya ya? Paham ya? Omikron, sinetron, deltatron. Oh, sinetron apa sinetron? Bentar ya. Nah, jadi menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Ya, ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini paham nih. Ya. Ini dosa nih. Nah, ini Dosa nih. Kok ini Ya, jadi sudah paham ya. sedikit banget deh. Nah, jadi paham ya. Kita lanjut, coba dibuka bukunya halaman 145 dulu. 145. Kira-kira bagaimana kita buat kalimatnya? Buat kalimatnya bagaimana? Lingkungan. Apa lingkungan? Ayo, coba.
Di lingkungan rumah Menjaga kelestarian. Bagaimana? Menjaga kelestarian. Iya, jadi bisa buat kalimat ya kalau misalkan ada yang Menjaga belum ngerti. kebersihan dan kelestarian. Iya, bisa. Bisa ya. Kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Itu bisa dijadikan kalimat ya. Ini enggak perlu ditulis nih. Kalian sudah paham nggak pasti ya? Paham ya sudah ya? Ya, nomor 2 pemborosan. Kira-kira ada yang tahu? Angkat tangan. Boleh memboros, Bu. Kata-katanya memboros energi. pemborosan. Pemborosan. Kata-katanya. Ustazah, lingkungan apa? Oh, mau dicatat kah? Boleh memboros. Mau dicatat? Itu Terserah ya, mau ini ya. Nomor ntar. Ada saya lihat ke yang lain nih, jaringannya jelek semua loh. Iya. Telolet om. Tetet. Boleh menjaga. Ada Nih, boleh nih ya, dicatat ya. boleh ditulis di buku paket kah? Boleh, silakan ditulis di buku paket karena ini buat pembelajaran kalian ya. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Nomor 2 pemborosan. Pemborosan ada yang bisa? Amar bisa? Pemborosan kira-kira kalimatnya bagaimana? Pemborosan. Ya. Pemborosan apa? Pemborosan enggak ada. Apa? Kalimat pemborosan. Bikin kalimat pemborosan. Ayo, ada yang bisa? Saya Ayo, Cassandra bagaimana? Apa? Pemborosan energi. Kayak mana? Pemborosan energi. Coba sih energi biasanya. Apa? Tadi Ustazah sudah ada tulis juga tuh. Ayo. energi akan menyebabkan energi cepat habis. Pemborosan, kalimat pemboros apa? Pemborosan energi listrik. Pemborosan Tidak energi. boleh memboros dalam menggunakan energi. Kata-kata pemborosan loh. Pemborosan energi. Pemborosan apa ya? Pemborosan penggunaan kayu enggak? Apakah Cassandra? Ustazah mau dengar Cassandra dulu. Pemborosan energi. Dapat menghabiskan sumber energi. Oh iya. Iya, tadi yang disampaikan ya tadi ya. Pemborosan. Pemborosan penggunaan energi kayu. dapat menghabiskan energi. Ya. Ustazah tulis. Ustazah. Bisa nih ya. Atau juga bisa menyalakan lampu di siang hari termasuk perbuatan pemborosan energi. Bisa ya. Misalkan, ini tadi yang disampaikan temannya, pemborosan energi dapat menghabiskan energi, boleh ya. Atau menyalakan lampu di siang hari termasuk perbuatan pemborosan energi. Ya, itu bisa ya. Nomor 3, kira-kira apa? Nomor 3 apa? Hemat apa? Listrik. Kita harus menghemat energi. Menghemat listrik. Iya, bisa. Kita harus menghemat energi. Listrik. Boleh. Bisa energi listrik boleh, ya. Nomor 4 listrik. Apa listrik? Saya izin ke Iya, boleh. Listrik apa? Listrik. Kita harus Selain itu, selain menghemat apa? Listrik. Kalau zoomnya menghabiskan. Kita tidak boleh membuang-buang listrik. Selain itu apa? Selain itu. Ayo, menghemat energi listrik sudah. Apa? Kita harus kucing. Kita harus
mematikan lampu di siang hari agar tidak memboros energi. Energi listrik. Lampu di siang hari termasuk apa tadi nomor 4 ya? Listrik. Pemborosan energi listrik. Ya, ini boleh. Ya, nomor 5. Energi. Energi. Kita harus. Energi apa? Tidak tahu sudah Ustazah. Energi. Apa energi? Energi. Merupakan salah satu energi. Ustazah bukannya listrik, bukan pemborosan Ustazah. Hah? Kenapa? Nomor 4. Menyalakan lampu di siang hari termasuk pemborosan energi listrik. Bukannya itu bukannya tulisannya Materi AC. Ya, tulisannya listrik kan? Tulisannya listrik kan? Oh, iya. Nomor 4 kan? Ada listriknya kan? Iya. Ya, terus apa yang salah? Ayo. Energi. Energi Sumber energi alternatif. Atau boleh nih, matahari yang paling sering nih. Matahari. Ya, matahari termasuk energi merupakan sumber energi alternatif. Nah, ya. Kayak gini ya. Paham? Panel surya mahal kan Ustazah? Iya. Wow, Tapi kalau kita gunakan bisa kok kalau dibuat kalau misalkan yang sederhananya aja. karena itu ramah lingkungan. Ustazah izin minum. Ya, silakan minum. Oke, silakan. Silakan sudah. Mau lanjut? Ya, pakai genset. Termasuk pemborosan energi. Apalagi motor listrik Ustazah, itu kan ramah lingkungan juga. Ada motor listrik lah. Ada, tapi ya itu dia. Ada yang sering dijual di STB tuh. Ya. Ya. Ada STB dijual. Oke, coba sudah. Sudah selesai? Belum, udah. Sudah. Selesai. Ya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Coba dibuka halaman 151. Zakira pakai apa itu lucunya? Apaan sih? Ya, sudah. Ustazah minta coba salah satu membaca halaman 151. Bentar yang belum ya. Oh ya. Siapa yang belum ya? Ya sudah, Viva, ayo. Viva. Sudah? Dinyalain? Taman kota kok Ustazah. Halaman 151, ayo dibaca. Taman kota. Ya, Taman Kota dibaca dulu ya. Bacalah wacana dengan cermat. Taman kota. Di kota tempat kakek Jajang tinggal, terdapat alun-alun yang menjadi taman kota. Di taman tersebut ada banyak tanaman bunga, ada cahaya, ada air mancur, ada kolam yang berisi banyak ikan, ada juga tanaman yang teratai dan eceng gondok. Selain itu juga dihiasi lampu taman di setiap sudut taman. Ayah, Ibu, Salman, Sofia, dan Syahid pergi ke taman kota untuk menghirup udara segar. Ayah dan Ibu duduk santai sambil menikmati pemandangan indah. Salman dan Syahid bermain bola. Sofia bermain di taman sambil berlarian
mengejar kupu-kupu yang terbang kian kemari. Salman melihat beberapa lampu taman masih menyala pada waktu sedang menunjukkan pukul 7. Salman ingin mematikan lampu, tapi tidak tahu di mana aliran listriknya. Selain itu ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang mengeluarkan asap tebal dari knalpotnya. Udara di sekitarnya terkena polusi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Mereka kembali ke rumah kakek Jajang. Mereka membawa kudapan yang bisa dinikmati di rumah bersama kakek dan nenek. Oke, terima kasih. Oke, Ustazah coba minta yang lainnya, silakan. Ini kayaknya ada yang keluar ya. Nggak apa-apa lah. Nah, oke, jadi kita lanjut. Ya. Oke, kata baru. Coba tadi temannya sudah membaca tentang taman kota. Ya, banyak dia lihat di situ ya. Mereka pergi ke taman kota untuk menghirup udara segar ya. Tapi di sana kira-kira yang dilihat apa yang di sana? Listrik yang tidak dimatikan. Nah, listrik yang tidak dimatikan. Terus apa? Asap dari mana sehingga terjadinya ya terkena ya. Ya benar, intinya tidak ramah lingkungan ya. Oke, kita lihat kata baru yang didapatkan di sini apa aja? Yang dicetak miring. Menghirup. Ya, menghirup. Terus apa dicatat nomor 1? Apa lagi? Berlalu lalang. Terus apa lagi? Berlalu lalang. Terus apa lagi? Kira-kira? Polusi. Ya, polusi. Apa lagi? Gondok. Yang dicatat miring. Kudapan. Sama apa lagi? Lampu taman hingga sudah pukul 7. Knalpot. Yang dicetak miring ya. Knalpot ya. Ustazah itu ditulisnya di mana? Ditulisnya yang di kata baru. Ada yang mencari kata baru dalam wacana? Sudah nemu? Polusi itu kayak asap gitu. Menghirup. Ya, kata baru. Arti katanya apa? Ya. Nanti tugasnya ada nanti ya. Nanti Ustazah kasih. Ini kerjain aja dulu. Dicatat dulu buat catatan kalian ya. Jadi kata baru menghirup itu apa? Menghisap. Artinya menghisap. Ya. Ya. Jadi artinya. Gantuk. Ya. Jadi artinya menghisap. Susahnya. Kudapan itu snack. Nah, terus kalau berlalu lalang berkali-kali. Ya. Indonesianya kudapan. Tulisannya knalpot. Ya. Knalpot. Iya, jadi Snack ya. berkali-kali lalu atau keluar masuk ya, itu artinya keluar masuk. Ya, jadi berlalu lalang itu berkali-kali lalu ya. Ini ya, berlalu lalang nih ya. Ini nomor 2 ya. Nah. Berluar masuk. Nah, jadi ya, jadi dicatat ya. Sudah? Ini penting nih soalnya. Kalau berlalu lalang berkali-kali lalu atau keluar masuk ini yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau polusi itu kayak asap yang berasal dari knalpot. Iya, berarti pengotoran ya. Bisa nih. Iya kayak gitu ya. Nah, terus kalau kudapan tuh snack berarti bahasanya bagaimana? Makanan
Makanan kecil. Ringan atau Ya. makan ringan sih. Atau ringan. Boleh ya, makanan kecil ya. Bahasanya ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau knalpot apa? Knalpot? Ini apa? Knalpot bunga. Knalpot bunga? Apa? Bagian motor berbentuk Ustazah juga ada di mobil Ustazah. Iya, tapi kan ini contoh ya. Ini berdasarkan kamus berdasarkan kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bulat. Ntar nih ya, masih error nih. 8. Bagian habis ini selesai kok. Ayo, bagian motor berbentuk pipa ya. Untuk meredam Kalau buat gitu. Sudah ya? Silakan dicatat ya. Dicatat sudah. 1 menit ya. Silakan dicatat, habis itu kita Ustazah kasih tugas, habis itu selesai ya. Saya sudah tulis. Halaman 151. Saya sudah tulis Ustazah. Ya, oke, hebat. Yang lain bagaimana? Yang lain sudah? Oke, kalau sudah jadi, yang lain bagaimana? 1 menit nih Ustazah kasih waktu. Ya, silakan cepat. Saya Sudah. Yang lain kan belum. Saya sudah. Udah? Apa dengan rasa? Oke, jadi silakan kembali dibuka halaman 144 145 ya. Sudah? Maksudnya Bambang. 144 145. Silakan kalian menulis ulang wacana yang kegiatan 2, menulis ulang wacana olahraga pagi ya dengan bahasa kalian sendiri. 144 145 ada kegiatan 2, menulis ulang wacana yang di paling atas. Sudah? Ustazah, saya yang baca Ustazah. Ini bukan dibaca, ini dikerjain di rumah ya. Silakan kerjakan di rumah. Halaman 144 144. Kerjakannya di buku paket kah? Nah, di buku tulis ya. Atau di kertas lembar ya. 144 145 ya. Silakan kerjakan kegiatan 2 menulis ulang wacana. Silakan kalian baca dulu, baru kalian buat pakai bahasa kalian sendiri. Kalau dirasa bingung, silakan kalian buat dulu kata kuncinya, temukan dulu kata kuncinya. Setelah itu kalian buat kalimat dari kata kunci tersebut ya, baru dibuat paragraf ya. Jadi bisa lebih mudah ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Enggak ada. Tidak ada. Yalah 845. Udah lapor. Ya, oke. Jadi silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita akhiri ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita istighfar 3 kali. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.